Sholat berjamaah itu melebihi sholat dalam keadaan sendirian hingga 25 kali lipatnya. Dan ini bukan kelipatan yang sedikit. Kalau misalnya kita digaji ketika bekerja dengan gaji misalnya 3 juta. Jaraknya dari rumah kita hanya 10 meter. Kemudian gaji kita dinaikkan hingga 10 kali lipatnya. Tapi tempat kerja kita menjadi lebih jauh sampai 1 kilo. Sampai 1 kilo. Yang asalnya hanya 10 meter dari rumah. Ini diubah tempatnya sampai 1 kilo. Berarti 1000 meter. Yang asalnya 10 meter menjadi 1000 meter. Berarti 100 kali lipatnya. Gajinya dinaikkan 10 kali lipat. Jadi 30 juta. Kira-kira orang tersebut mau tidak? Kita akan jawab dengan jawaban yang sangat meyakinkan. Orang tersebut pasti mau. Karena tidak terlalu jauh. Hanya 1 kilo. Maka bagaimana kalau misalnya jarak di tempat kerja yang pertama dengan tempat kerja yang kedua hanya selisih 5 meter. 50%-nya selisih. Kemudian gajinya dilipat gandakan hingga 25 kali lipat. Tidak hanya 10 kali lipat, 25 kali lipat. Dan jaraknya tidak sampai 1 kilo. Hanya 15 meter. Maka kita akan menjadi semakin yakin bahwa orang tersebut pasti semakin mau untuk bekerja di tempat yang jaraknya 15 meter. Kita sebagai kaum muslimin, cobalah berpikir seperti ini. Agar kita semangat untuk pergi ke masjid. Berapa sih jarak antara rumah kita dengan masjid kita? Berapa? 100 meter? 200 meter? Kalau 1 kilo sudah termasuk jauh. Paling jauh setengah kilo. Paling jauh setengah kilo. Tapi pahala dilipat gandakan hingga 25 kali lipat. Kenapa kita masih malas-malasan untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah? Ini baru pahala sholatnya. Belum pahala langkah kaki kita. Coba di sini disebutkan. Lam yakhtu khatwah illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Ya, dalam hadis ini satu langkah itu menjadikan seseorang naik derajatnya, dan dengan langkah yang sama Allah hapuskan satu dosanya, satu kesalahannya. Itu baru 1 kali langkah. Bagaimana kalau langkahnya sampai puluhan? Bagaimana kalau langkahnya sampai ratusan? Bagaimana kalau langkahnya sampai ribuan? Betapa tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak dosa yang dihapuskan dari dia karena perginya dia ke masjid. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita naik sepeda atau naik motor? Apakah hadis ini masih berlaku? Jawabannya, selama naik motor atau selama naik sepeda, Anda melihat hadis ini tidak berlaku. Ketika dia mulai berjalan, ketika itulah hadis ini mulai berlaku untuk dia. Jadi misalnya dia parkir. Dia parkirkan sepeda. Kemudian setelah itu dia melangkah ke masjid. Langkah itu masuk dalam hadis ini. Langkah dari parkiran ke masjid itu masuk dalam hadis ini. Begitu pula langkah dia keluar untuk ngambil sepeda itu baru masuk.
ketika di atas sepeda karena tidak ada langkah di situ. Yang ada adalah ayunan. Wallahu taala alam. Anda melihat tidak masuk dalam hadis ini. Begitu pula dengan orang yang naik sepeda motor atau naik mobil. Tidak bisa dikatakan dia melangkah dengan 1 langkah, dengan 2 langkah, dengan 3 langkah. Tidak bisa dikatakan demikian. Tapi ketika dia ke mobilnya, ada langkah. Kemudian ketika dia turun dari mobilnya dan melangkah ke masjid, ada langkah. Maka langkah-langkah itulah yang masuk dalam keutamaan hadis